Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Ustaz Deddy Sudiansah, Pak DPR Kabupaten Citamyak. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita malam ini di kolaborasi Ustaz Mustaqim Pak Datuk. Mungkin kan ya? Wasir saya Bu Camat kan dalam? Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang berhadir, terima kasih. Nah, sekarang mungkin terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Oh, ada ketua ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini adalah malam yang kesekian kali ya, saya hadir di sini. Saya nggak bisa hitung lagi. Sangat sering saya datang ke sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan menerima kedatangan saya. Mimbarnya bagus sekali ya. Mudah-mudahan terakhir yang sudah terjalin ini kita harapkan ke depan terus sama-sama kita jaga dan pupuk bersama sehingga bersama antara kami pemerintah Kota Citamyak dengan masyarakat dialog berarti ini berjalan dengan baik sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang kita laksanakan di Citamyak ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya selaku Bupati Citamyak punya banyak program-program yang kita sedang gagal dan sedang laksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Di antaranya adalah maghrib ngaji. Ini karena anak-anak sekolah sudah lama kali tidak sekolah. Ini besok saya hari Senin, ibu-ibu dengar ini, ya, ibu dengar. Ini ibu-ibu sekarang banyak yang kewalahan. Ya betul ibu-ibu. Banyak kewalahan, anak-anak tidak sekolah, anak-anaknya di rumah bangunnya jam 10, jajan saja marah-marah, ya, jajan saja marah-marah lagi anak-anaknya, berantem sana berantem sini, ya. Ini memang kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Citamyak, tidak hanya di Atul Berarti. Saya hari Senin ini akan menggagas. Nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak didukung bahwa nanti akan kita ada program maghrib mengaji. Nanti anak-anak supaya ibu-ibu tidak lagi capek. Ini ibu-ibu kan capek PR dikirim pakai HP yang buat PR ibu-ibu bukan anak-anak lagi, betul? Nah, kacau kan? Yang sekolah sekarang anak-anak, ibu-ibu, mamanya, bukan anaknya. Nah, jadi ini besok saya hari Senin undang seluruh kepala dinas, camat akan saya undang. Nanti anak-anak nanti salat asar di masjid, ibunya juga datang, supaya gurunya datang, supaya membimbing anak-anak. Nanti kita pasang wifi di sini, ya, setuju? Setuju. Kita pasang wifi. Nanti anak-anak menyelesaikan tugas itu dibimbing oleh gurunya di masjid-masjid, di musola-musola. Ini kalau lama-lama begini, setahun anak-anak udah goblok. Yang pintar mamanya, anak tambah goblok, ya kan? Udah bulan Maret, ini udah Agustus, udah bulan 8, udah 5 bulan nggak sekolah. Jadi ini minta dukungan nanti ibu-ibu di antara anaknya ya. Nanti anak-anak asar sholat di musola, kemudian sampai maghrib mandi, sebelum maghrib mandi, kemudian balik
balik lagi ke salat masjid, baru salat maghrib bersama untuk nanti maghrib mengaji. Ya, bapak-bapak pengurus masjid, jangan komplain-komplain ini juga kok masjid dijadiin ngerjain PR, ya harus setuju, ya. Ini kan anak-anak kita semua. Ya nanti anak-anak libur dikit, ya biar kita dikit. Dulu kita juga di masjid gitu juga. Waktu kecil lebih parah lagi, ya kan. Waktu kita kecil lebih parah lagi. Nah ini sekarang anak-anak nanti diantarkan, nanti mulainya nanti akan dikasih tahu melalui camat akan sampaikan kepada para datuk. Ya, ini program tolong didukung oleh semuanya kita di sini. Bapak-bapak juga, ibu-ibu mari mendukung program ini supaya program ini bisa berjalan dengan baik, supaya anak-anak, karena kita masih sekolah nggak boleh. Saya sudah nggak suruh sekolah, udahlah sekolah aja lah, saya bilang ngapain lama-lama, tapi nggak boleh karena kita masih kuning. Ya, kemarin kita sama hijau, terus naik jadi kuning, naik jadi oranye, kemudian merah. Sekarang kita turun jadi kuning. Kita sama-sama biar cepat jadi hijau. Ya, tapi ada beberapa sekolah yang kemarinnya sekolah, dua tiga hari sekolah berhenti lagi. Alasan udah banyak sekali yang kena lagi COVID ini katanya. Banyak yang terpapar, yang terjangkit, sehingga diragukan nanti anak-anak juga terjangkit. Nanti kalau ada satu anak-anak terjangkit, pasti ibu marahnya ke pemerintah. Makanya kita nggak berani. Ya, jadi nanti kita minta kerelaan orang tua mengantarkan anaknya. Nanti guru kita datangkan ke masjid untuk menyelesaikan PR-nya. Penting PR dulu. Nah, PR itu banyak sekali. Jangan ada PR. Udah, karena nggak sekolah jadi banyak PR-nya. Itu memang instruksi dari pusat seperti itu. Jadi nanti mari kita sama-sama dukung. Nanti jadwal wilayah nanti akan ada pengumuman dari camat dan camat akan menyampaikan kepada datuk pengurus. Saya pikir karena ini kita Ustaz udah datang, Ustaz belum ceramah kan? Ya udah, pikirlah. Belum kan? Ya udah, nggak usah lama-lama saya bicara. Kita dengar ceramah Ustaz. Ustaz lama-lama malam minggu nggak apa-apa. Ceramah aja lama-lama, ya. Jangan ceramah lama-lama. Kita santai aja. Kemudian ini peringatan 1 Muharram ini kan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita baca sejarahnya, luar biasa lah perjuangan Rasulullah ini untuk menegakkan agama Islam ini. Beliau berhijrah, dikejar-kejar, ya, lari pada malam hari meninggalkan rumah dan dikejar juga masuk ke gua. Luar biasa penderitaan Rasulullah dalam rangka menegakkan agama Islam ini. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah tidak sebanding apa yang kita berikan untuk agama hari ini. Kecil sekali, sangat sedikit, ya, sangat sedikit apa kita berikan untuk agama. Bandingkan perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam ini di muka bumi ini. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah telah menurunkan Rasulullah sebagai petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita. Mari sama-sama kita laksanakan, kita amalkan petunjuk-petunjuk yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita. Hari ini banyak kali sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita tinggalkan. Ya, anak-anak seharusnya kalau sunnahnya yang tidak salat, coba di masjid anak-anak ada salat. Pada orang tua yang berkewajiban mengantarkan anak-anaknya, makanya dibuat maghrib ngaji supaya orang tua juga ngantar anaknya, ibunya juga bapaknya kalau sholat di situ. Tapi kan yang datang cuma 2-3 orang aja, 5 orang, 10 orang udah banyak. Ini programnya sudah sangat bagus programnya. Ya, mengaji. Sekarang kemarin Pak Koman Dandi bikin razia masker di dekat jembatan. Yang tidak bisa baca Fatihah, tidak pakai masker, disuruh masuk ke tenda, suruh ngaji. Ya Allah,
usah sampai keinginan nanti bapak apa keinginan nggak sampai sholat. Ya, kemarin dibuat razia masker. Yang tidak pakai masker masuk ke tenda suruh ngaji. Ada yang tidak bisa baca Fatihah. Itu dosa kita semuanya. Coba baca Fatihah nggak bisa, Fatihah nggak sholat. Tapi yang nggak bisa baca Fatihah itu, nggak saya tanya, apa itu orang alur meranti? Bukan Pak, katanya. Bukan orang alur meranti. Orang alur meranti bisa baca Fatihah semua. Kalau nggak ada bisa nanti nggak bisa Fatihah salah, tak mustaqim. Nggak ngajarin orang baca Fatihah. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.